Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, channel Henditan. Dan kali ini gue mau sharing-sharing tentang bagaimana caranya kita melakukan analisa fundamental ya. Kalau dari kemarin kita udah belajar banyak banget tentang teknikal, kali ini kita akan memfokuskan sedikit ke fundamental. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bingung untuk melakukan analisa fundamental itu ibaratnya seperti analisa tentang news ya, atau berita-berita. Jadi kita nggak ngelihat grafik, tapi kita lebih ngelihat ke kebijakan-kebijakan yang ada sekarang yang akan mempengaruhi pair mata uang yang sedang kita ingin tradingkan. Misalnya XAU US dollar, berarti kita cari berita-berita yang berpengaruh terhadap emas dan juga US dollar. Ataupun Euro US dollar, berarti cari berita yang berpengaruh dengan Euro dan juga US dollar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah website yang jadi andalan saya, yaitu website forexfactory.com. Di mana di sini menampilkan berbagai macam berita terupdate dan juga yang akan datang tentang forex dan juga gold ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, misalnya ya, ini berita hari ini di tanggal 18 Juli ya. 18 Juli hari Senin. Dimana kalau kita lihat di sini ada berbagai macam berita ya di sini nih, udah di list. Dari jam 5.30 pagi ada berita tentang Business Service Index untuk currency New Zealand dollars ya. Dimana kalau teman-teman lihat di sini ada juga kolom impact. Nah, kolom impact ini menunjukkan seberapa besar dampak dari berita tersebut terhadap currency-nya ya. Nah, ini juga ada nih CPI ini untuk New Zealand dollars, GBP atau pound sterling. Lalu di sini ada Japan yen, ada euro, ada Canadian dollar, ada US dollar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada warna berbagai macam ya. Ada warna kuning, di sini ada warna merah, ada warna putih ya atau abu ya, dan juga ada warna orange. Ini artinya apa sih, teman-teman? Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini warna merah itu adalah berita yang paling impactful. Kalau yang warna orange ini ada di urutan kedua, di sini tulisannya medium impact ya. Kalau warna kuning ini adalah low impact. Kalau misalnya yang warna putih ini non economic. Jadi kalau misalnya yang kita cari, berita yang kita lihat untuk melihat pengaruhnya terhadap mata uang yang kita sedang tradingkan, itu kita lihat dari warnanya. Kalau saya biasanya ambil warna merah, kalau enggak warna orange ya. Nah, untuk menyaringnya kita bisa lihat di sini ya, tinggal pakai filter aja. Nah, biasanya saya atur kuning sama putihnya itu nggak usah kelihatan, biar kelihatannya langsung aja warna merah sama warna orange, biar kita bisa tahu berita yang paling impactful yang mana. Jadi kita fokus gitu, nggak ngelihat kebanyakan berita. Lalu yang berikutnya saya biasanya lihat juga currency-nya. Biasanya saya hilangkan kecuali mata uang yang saya tradingkan. Mata uang yang saya tradingkan itu biasanya adalah gold ya. Itu sebenarnya mungkin bukan mata uang tapi komoditi ya. Kalau gold kita lihat di US dollar ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang suka dengan euro ataupun pound sterling, itu bisa juga. Misalnya kita centang 4 biji ini ya, ada Japan yen, pound sterling sama euro. Jadi yang muncul US dollar, Japan yen, pound sterling sama euro. Kita apply. Nah, ketika di-apply filter, berita hari ini jadi tinggal satu ya. Di sini ada berita tentang pound sterling, di mana berita kali ini tentang MPC member Sounder Speaks ya, atau tentang MPC member yang berbicara. Nah, misalnya kita lihat lagi berita yang lebih banyak lagi mungkin di hari Jumat kemarin ya. Kita tinggal geser aja. Kita bisa lihat di hari sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di hari Jumat ini banyak banget beritanya ya, terutama tentang currency US dollar. Di mana ada tentang core retails di jam 7.30 malam hari Jumat, ada tentang Empire State Manufacturing Index, FOMC Members Bullard Speaks, dan juga prelink UOM Customer Sentiment. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ya tentang berita-berita ini dan terlalu pusing, sebenarnya di Forex Factory ini ada cara mudah untuk melihatnya. Jadi kita tinggal lihat ke yang kanan aja. Di sini ada actual, ada forecast, ada previous. Kalau beritanya belum terjadi, biasanya nilai aktual ini nggak ada ya, teman-teman. Nah, jadi tinggal forecast sama previous. Nah, angka-angka ini buat apa sih? Nah, kita misalnya lihat salah satu detailnya ya. Misalnya kita lihat di core retail sales ya. Kita tinggal open detail. Di sini teman-teman bisa lihat pengaruh dari berita tersebut apa sih? Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Berita core retail sales ini artinya apa sih? Mengukur apa dia? Change in the total value of sales at the retail level excluding automobiles. Jadi core retail sales ini berguna untuk mengukur perubahan total value dari penjualan di tingkat retail ya, kecuali automobiles. Jadi kalau automobiles dikecualikan. Oke, masih nggak ngerti juga.
kita butuh tahu kan sebenarnya berita ini berpengaruh untuk apa atau enggak. Nah, kita bisa langsung lihat aja ke usual effect ya. Actual greater than forecast is good for currency. Artinya kalau misalnya hasil data yang keluar ketika berita ini muncul itu lebih bagus dibandingkan forecastnya. Forecast itu seperti prediksinya ya. Prediksinya dari tahun ke tahun. Itu bagus untuk currency. Misalnya kita lihat di sini ya. Forecastnya 0,7%, previousnya 0,6%. Artinya kalau aktualnya ini lebih tinggi dibandingkan forecastnya yang seharusnya diprediksi ya 0,7%. Ini good for currency, artinya bagus untuk si mata uang US dollar. Artinya US dollar akan menguat kalau nilai aktualnya lebih tinggi dibandingkan forecastnya. Itu ya gampangnya seperti itu. Kalau jadinya lebih rendah gimana? Misalnya kayak gini nih. Nih, ini kan ada histori sebelumnya nih. Forecastnya 0,7%, actualnya 0,5% di tanggal 15 Juni. Nah, artinya ini berarti buruk untuk currency. Kenapa? Karena kalau actual lebih rendah dibandingkan forecast, maka akan buruk untuk currency. Jadi gampangnya seperti itu ya. Di sini kalau hasilnya seperti di Juni 15 ini, maka US dollar akan melemah. Kalau misalnya hasilnya seperti tanggal 15 Juli ini, artinya US dollar akan menguat. Kalau US dollar menguat gimana? Biasanya berpengaruh ke XAU US dollar ya. Dimana harga XAU US dollar akan turun ya karena US dollarnya menguat. Sama halnya seperti kalau misalnya kita mau lihat di euro ya. Euro USD itu kan ada US dollarnya ya, ada US dollarnya. US dollar menguat maka kemungkinan euro US dollar juga akan menurun. Itu cara gampangnya, cara cepat untuk melihatnya. Dan kita bisa tahu juga kapan rilis berita selanjutnya tentang ini di Agustus 17, 2022. Kalau misalnya masih kurang lengkap juga, pengen tahu berita-berita lebih lanjutnya supaya lebih paham, bisa dilihat ke sini ada related stories-nya. Kita tinggal buka, kita bisa tahu berita-berita yang terjadi di sini. It has been a volatile week for interest rate expectation ahead of the July 27th FOMC meeting. Jadi di sini teman-teman bisa baca pendukung-pendukung beritanya, jadi bisa tahu juga pendapat orang-orang maupun juga berita-berita yang bersangkutan ya. Tapi kalau Forex Factory ini yang enaknya itu bisa merangkum. Jadi kita kalau nggak mau baca semua ini, kita bisa langsung lihat aja hasilnya. Di sini juga ada berita-berita lainnya ya tuh. Pokoknya kalau warna hijau sebenarnya gampangnya artinya itu good for currency atau bagus untuk US dollar. Artinya US dollar menguat. Tapi kalau misalnya warnanya merah itu berarti kurang bagus untuk US dollar. Artinya US dollar akan melemah. Gitu. Nah, kok kalau yang jam 8 ini kok kayaknya nggak ada persentasenya. Nah, karena kalau yang ini itu lebih ke FOMC members bulan speaks. Jadi si orangnya berbicara. Nah, kita bisa lihat nih detailnya seperti apa. Kita lihat deskripsinya, berarti speak about the economic outlook. Jadi di sini membicarakan outlook ekonomi dan juga kebijakan moneter ya, tentang Eropa dan juga financial center. Nah, jadi ini agak abu-abu ya, karena ini nggak bisa diukur dengan angka. Kalau misalnya kita lihat di sini, efeknya apa sih berita ini? More hawkish than expected is good for currency. Nah, buat teman-teman mungkin harus belajar juga ya tentang hawkish dan juga dovish di sini. Ya, jadi kita nggak bisa lihat angka di sini. Gampangnya gini teman-teman, kalau hawkish itu biasanya kebijakan yang kontraktif ya. Kalau paling gampangnya itu misalnya seperti dia menaikkan suku bunga. Nah, jadi si bank sentralnya menaikkan suku bunga, nah itu hawkish. Tapi kalau misalnya si bank sentralnya itu menurunkan suku bunga, itu artinya dovish. Gitu ya. Itu gampangnya. Sebenarnya ada penjelasan yang lebih lanjut tapi nggak dijelasin di sini. Nanti kita akan jelasin di video lain waktu ya. Nah, jadi kalau gampangnya si bank sentral itu lagi menaikkan suku bunga, artinya akan bagus untuk currency, artinya si US dollar-nya akan menguat. Nah, kalau misalnya sebaliknya, misalnya dia menurunkan suku bunga gitu supaya merangsang pertumbuhan ekonomi. Nah, itu biasanya akan terjadi pelemahan US dollar. Kurang lebih gitu teman-teman. Untuk versi simpelnya, nanti untuk detailnya kita bahas lebih lanjut ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga kenapa trader scare gitu tentang pembicaraan ini. Karena Federal Reserve FOMC members vote on where to set the nation's key interest rates and their public engagement are often used to drop subtle clues regarding future monetary policy. Jadi di sini kita bisa lihat ke depannya The Fed itu akan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunga. Kenapa? Karena jelasnya itu akan mempengaruhi US dollar ke depannya akan menguat atau enggak. Yang pastinya akan berpengaruh terhadap harga XAU US dollar, Euro US dollar, ataupun pair US dollar lainnya.
Nah, ini juga bisa bekerja untuk pair-pair yang lain, tapi teman-teman harus lihat currency-nya seperti apa ya. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat related stories-nya kalau mau lihat news-nya seperti apa. Di sini juga banyak ya. Jadi, di sini lengkap banget, makanya kalau gue sih sangat suka dengan website ini. Bahkan kalau misalnya teman-teman mau lihat ke depannya akan seperti apa, teman-teman bisa save ya. Misalnya dari tanggal 17 sampai ke 23 Juli. Nah, teman-teman bisa tahu nih berita-berita yang akan ada di masa depan. Pertanggal hari ini adalah 18 Juli hari Senin. Teman-teman udah bisa tahu berita-berita terpenting yang udah kita saring tadi, warna merah, warna orange, GBP, US dollar, Japan yen, dan juga euro. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di sini. Banyak banget berita yang sudah menanti. Jadi teman-teman yang memang trading, teman-teman harus tunggu di momen-momen ini untuk melakukan trading yang bisa profitable. Atau kalau teman-teman memang sudah memakai metode teman-teman dan mau menghindari volatile yang ada di news, teman-teman bisa menghindari jam-jam berikut ini. Ya, kalau misalnya teman-teman penasaran dengan beritanya, teman-teman juga bisa baca di sini. Teman-teman udah bisa antisipasi dari sebelum beritanya muncul ya. Nah, jadi mungkin itu sekilas tentang pelajaran fundamental tentang forex dan juga gold ya. Teman-teman juga bisa pakai website ini sebenarnya untuk komoditas lain ya. Soalnya kurang lebih biasanya misalnya kita lihat US dollar, maka kan akan berpengaruh pada semuanya ya, terhadap saham, terhadap kripto, karena berpengaruh dengan US dollar. Makanya saya paling suka kalau ngelihat US dollar. Oke, mungkin itu aja sedikit pelajaran tentang fundamental hari ini dengan tips dan trik menggunakan forexfactory.com. Sebenarnya masih banyak website lain yang bisa digunakan ya untuk menganalisa fundamental, tapi yang saya paling suka di sini adalah forexfactory.com. Kalau teman-teman punya saran website lain, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan kalau teman-teman punya pertanyaan, jangan lupa juga tanya di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video lainnya dari gua. Thank you semuanya dan sampai jumpa di next video. Dadah!